Di sudut kota yang nyaris dilupakan peta, hidup seorang pria bernama Doni. Ia bukan siapa-siapa. Bukan pegawai negeri, bukan pekerja pabrik, apalagi pengusaha. Ia hanya seorang pemulung, berkeliling dari gang ke gang, dari tempat sampah ke tumpukan limbah, berharap ada barang bekas yang bisa ia tukar dengan segenggam nasi. Hari itu, langit mendung, menggantung. Doni berjalan kaki, mendorong gerobak tuanya yang berderit tiap kali roda kayunya melewati bebatuan jalan. Di dekat tempat pembuangan akhir, tempat yang lebih banyak bau busuk daripada harapan, mata Doni tertuju pada satu benda. Sebuah boneka. Terlilit kantong plastik, rambutnya kusut panjang menutupi wajahnya, bajunya sobek di beberapa bagian. Tapi entah kenapa, Doni merasa aneh. Boneka itu seperti terlalu nyata. Kulitnya tidak seperti plastik murahan, dan saat disentuh, dinginnya terasa seperti kulit manusia. Satu matanya terbuka, menatap kosong ke arah Doni. Doni menghela napas. Orang kaya buang barang kayak gini aja udah dianggap sampah. Tanpa berpikir panjang, boneka itu ia angkut, bukan untuk dijual. Entah mengapa, ia merasa sayang. Di gubuknya yang reyot, Doni dudukan boneka itu di pojok kamar. Ia bersihkan sedikit, sisir rambutnya pakai sisir rontok yang ia temukan beberapa minggu lalu. Lalu malamnya, ia tidur sambil memandang boneka itu dari kasur tikar yang tipis dan berdebu. Pagi harinya, Doni terbangun karena bau wangi. Bukan wangi masakan, bukan juga wangi sabun murah, tapi semacam aroma bunga melati yang segar dan menusuk. Saat ia membuka mata, tubuhnya kaku. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik. Rambutnya panjang terurai, matanya bening seperti embun pagi, dan kulitnya putih bersih tak bercela. Ia mengenakan baju sederhana, tapi pesonanya tak bisa dijelaskan. Dan hal yang paling mengejutkan, wanita itu tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Selamat pagi, suamiku." Doni tidak bisa bergerak, napasnya tercekat. Wanita itu, yang semalam hanya sebuah boneka lusuh dari tempat sampah, kini berdiri di hadapannya, nyata, hidup, dan terlalu cantik untuk jadi manusia biasa. Tubuhnya ramping dan sempurna. Kulitnya putih mulus seperti porselen mahal, rambutnya panjang tergerai seperti air hitam, dan matanya menatap Doni seolah mengenalnya sejak lama. "Siapa kamu?" Doni bertanya pelan, nyaris berbisik. Wanita itu tersenyum lembut, lalu berkata sekali lagi, "Aku istrimu." Jantung Doni berdetak tak karuan. Ini pasti mimpi. Atau jangan-jangan dia sudah gila. Wanita itu lalu berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya seperti tarian halus. Suara kakinya nyaris tak terdengar. Aroma bunga melati kembali tercium kuat. Ia duduk di samping Doni, memegang tangan kasar milik pemulung yang belum pernah disentuh oleh siapapun dengan lembut. "Aku diciptakan untuk menemanimu, Doni," katanya lirih. Doni memandang wajah wanita itu. Matanya jernih, penuh kasih, tapi juga menyimpan sesuatu, seperti rahasia yang belum bisa ia ungkapkan. Ia tidak tahu harus percaya atau lari. Tapi satu hal yang pasti, hatinya yang dingin karena hidup mulai menghangat. Sejak hari itu, kehidupan Doni berubah. Wanita itu membersihkan gubuk reot Doni, merapikan barang-barang rongsokan, bahkan memasak dari bahan seadanya yang Doni bawa pulang. Anehnya, makanan yang ia sajikan terasa lezat meski hanya dari nasi sisa dan sayur layu. Doni tak pernah bertanya lagi siapa dia, karena setiap kali ia membuka mata dan melihat wanita itu duduk di sudut rumah dengan senyum lembut, ia merasa ini cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Doni tidak merasa sendirian. Namun, yang Doni tak tahu adalah kehadiran wanita itu mulai diperhatikan oleh tetangga, dan rasa iri mulai tumbuh di mata orang-orang sekitarnya. Pagi itu, suasana di sekitar gubuk Doni berbeda. Beberapa ibu-ibu pasar yang biasa lewat kini berjalan lebih lambat. Mata mereka tak henti melirik ke dalam gubuk yang dulu gelap
dan tak berpenghuni, kini tampak lebih terang dan hidup. Aku lihat sendiri, ada perempuan cantik keluar dari gubuk Doni kemarin sore, bisik Bu Erni pada tetangga sebelahnya. Masa sih? Perempuan sekelas model gitu tinggal sama pemulung? Jangan-jangan simpanan? Sahut yang lain. Tanpa Doni sadari, desas-desus mulai menyebar. Sementara itu, di dalam gubuk, wanita itu, yang kini dipanggilnya Yumi, sedang menyapu lantai tanah dengan senyum manis. Ia seakan tak terganggu dengan komentar atau tatapan dari luar. Bahkan, saat Doni membawanya berjalan ke pasar untuk membeli singkong murah, tatapan orang-orang begitu menusuk. Ada yang iri, ada yang sinis, dan ada juga yang takut. Karena Yumi bukan sekadar cantik, dia terlalu sempurna untuk jadi nyata. Tapi Doni, untuk pertama kalinya, tidak peduli. Ia menggenggam tangan Yumi di tengah pasar yang ramai. Ia, si pemulung lusuh, kini punya alasan untuk pulang. Punya seseorang yang menunggunya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa pantas dicintai. Namun, sebuah insiden kecil di pasar mulai membuka misteri yang selama ini ia abaikan. Seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk Yumi dan berkata dengan polos, "Ibu, itu bonekaku yang hilang dulu. Tapi kok jadi besar ya?" Yumi hanya tersenyum, lalu mengelus kepala anak itu tanpa berkata apa-apa. Tapi Doni langsung merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tidak biasa. Dan mungkin Yumi bukan hanya wanita cantik yang jatuh dari langit. Di malam hari, Doni terbangun karena mendengar suara aneh. Suara gesekan, seperti keramik yang pecah. Saat ia melongok ke arah Yumi, ia terdiam. Kulit Yumi di bagian punggung tampak retak kecil, seperti porselen yang mulai mengelupas. Malam itu, Doni tidak bisa tidur. Bayangan retakan kecil di punggung Yumi terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menganggap itu hanya halusinasi, mungkin bekas luka. Tapi hati kecilnya tahu ada yang tidak wajar. Keesokan paginya, Doni berpura-pura pergi memulung lebih pagi dari biasanya. Tapi ia kembali diam-diam, mengendap ke balik gubuk, mengintip lewat celah bambu. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Yumi sedang berdiri menghadap jendela, punggungnya terbuka lebar. Kulitnya yang halus dan putih, ternyata bukan kulit manusia. Di bawah lapisan itu ada semacam rangka, entah dari kayu atau logam halus, dan terlihat semacam mekanisme kecil yang berputar pelan. Seperti jam, seperti boneka hidup. Doni mundur perlahan, jantungnya nyaris copot. Tapi langkahnya menginjak seng dan Yumi langsung menoleh. Matanya menatap Doni, datar, tanpa senyum. Namun, hanya sedetik, lalu ekspresi itu kembali lembut. Ia menghampiri Doni, menyentuh wajahnya pelan. "Kamu mengintip ya?" tanyanya lirih. Doni menelan ludah. "Yumi, kamu ini apa?" Yumi tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Ia hanya memeluk Doni erat, seolah tidak ingin ditinggalkan. "Aku diciptakan untuk menemani orang yang kesepian," katanya pelan. "Dan kamu adalah manusia paling sepi yang pernah aku temui." Kata-kata itu membuat Doni terdiam. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang atau apapun Yumi itu benar-benar memahami kesepiannya. Tak ada yang pernah peduli pada Doni sebelumnya. Dunia menganggapnya sampah. Tapi Yumi datang dari tempat sampah dan justru menjadi satu-satunya yang melihat dirinya sebagai manusia. Namun, di luar gubuk, para tetangga mulai berkumpul. Mereka merasa terganggu. Ada yang curiga Yumi adalah hasil guna-guna atau pesugihan, dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Malam berikutnya, ada yang mengetuk gubuk Doni. Bukan dengan tangan, tapi dengan batu. Tok, tok, tok. Pelan, tapi mengancam. Tok, tok, tok. Ketukan batu itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Doni menggenggam tangan Yumi erat. Napasnya memburu, dada sesak oleh rasa takut dan firasat buruk. Suara-suara dari luar mulai terdengar.
"Buka, Don. Kami cuma mau lihat perempuan itu. Katanya dia bukan manusia." Doni tahu, itu suara warga kampung. Mereka membawa obor, ada yang bawa golok, bahkan keranjang bambu besar, seolah siap menjerat hewan buruan. Yumi gemetar di pelukannya. "Aku takut," bisiknya lirih. Tapi Doni menggeleng cepat. "Kamu di sini sama aku. Nggak akan ada yang ambil kamu." Doni keluar dari gubuk, menghadapi puluhan mata yang penuh kecurigaan, kebencian, dan ketakutan. Ia berdiri tanpa gentar, meski tubuhnya menggigil. "Dia bukan tuyul," teriak Doni. "Bukan pesugihan, bukan jin. Dia cuma temanku. Dia yang nolong aku waktu semua orang ngelewatin aku kayak aku nggak ada." Tapi warga tak peduli. Salah satu dari mereka, Pak Warto, maju sambil mengangkat keris kecil. Kalau bukan makhluk halus, kenapa dia bisa tiba-tiba muncul? Kenapa dia nggak makan, nggak pernah ke WC, dan mukanya terlalu mulus kayak patung? Tiba-tiba, Yumi keluar dari gubuk. Dengan tenang, langkahnya pelan, tapi anggun. Wajahnya tetap lembut, tidak marah. Ia berdiri di samping Doni, lalu menatap satu persatu warga yang kini perlahan menunduk, entah karena malu atau takut. "Aku bukan dari dunia kalian," katanya tenang. "Tapi aku juga tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup seperti manusia, menemani dia, orang yang hatinya paling tulus di antara kalian semua." Beberapa warga mulai berbisik-bisik, ragu. Tapi Pak Warto tetap keras kepala. "Kalau kamu bukan manusia, berarti kamu berbahaya." Lalu ia melemparkan keris itu ke arah Yumi. Semua orang terdiam. Tapi di detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bukan Yumi yang terkena. Doni yang melompat, memeluk Yumi, dan keris itu menancap di punggungnya sendiri. Doni ambruk, darah mengalir dari tubuhnya. Yumi berlutut, memangku tubuh Doni sambil menangis. Dan dari matanya, untuk pertama kalinya, mengalir air mata bening. Bukan minyak, bukan cairan aneh, tapi air mata manusia. Warga membeku. Tak ada yang menyangka Doni akan mengorbankan nyawanya untuk sesosok boneka. Tapi malam itu juga, semua berubah. Karena saat Yumi berteriak memanggil nama Doni, langit di atas kampung itu mendadak terang. Dan tubuh Yumi mulai bersinar, seperti pecah dari dalam. Cahaya yang memancar dari tubuh Yumi begitu menyilaukan. Warga desa menutup mata. Sebagian mundur, takut akan apa yang terjadi. Tapi tak ada ledakan, tak ada kehancuran. Yang terdengar hanya suara lirih Yumi yang terus memanggil Doni. "Bangun, Doni, jangan tinggalkan aku." Tangannya yang lembut mengusap wajah Doni yang dingin. Darah masih mengalir dari punggung pria malang itu, tapi ia tetap tersenyum. Mata setengah terbuka, bibirnya bergetar. "Kamu bukan mainan, kamu anugerah." Lalu tubuh Doni terkulai. Tepat saat itu, tubuh Yumi bersinar lebih terang lagi, dan kemudian pecah. Bukan pecah dalam arti hancur, tapi seperti cangkang yang membuka. Dari dalamnya muncul sosok wanita manusia seutuhnya. Tidak lagi seperti boneka. Kulitnya bukan porselen, tapi hangat dan nyata. Rambutnya berantakan oleh angin, matanya basah oleh air mata. Tapi ia benar-benar hidup. Orang-orang ternganga. Mereka menyaksikan keajaiban di depan mata, tapi tak tahu harus berbuat apa. Yumi memeluk tubuh Doni erat-erat, lalu mencium dahinya. Tiba-tiba, luka di punggung Doni berhenti berdarah. Darah yang mengucur mengering seketika. Tubuhnya berkedut, jari-jarinya bergerak, dan Doni terbatuk keras, hidup kembali. Warga berteriak kaget. Beberapa lari ketakutan, tapi sebagian hanya terdiam, menyaksikan kejadian tak masuk akal itu dengan gemetar. Yumi memeluk Doni sambil menangis terseduh-seduh. Seseorang pernah bilang, cinta sejati bisa membangkitkan apapun, bahkan yang sudah mati. Doni menatap wajah Yumi. Ia tak mengerti, tapi ia tahu satu hal. Ia mencintai Yumi, apapun dan siapapun dia. Malam itu, langit cerah sekali. Tidak ada bintang jatuh, tidak ada bulan purnama. Tapi
Doni merasa seluruh alam semesta sedang menyaksikan kisah cinta mereka. Namun cerita belum berakhir, karena di sudut gelap desa itu, seorang pria berjubah gelap sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Ia tersenyum dingin. Boneka itu akhirnya bangkit sepenuhnya, dan langkah-langkahnya menghilang dalam bayang malam, meninggalkan misteri baru. Sejak malam itu, Yumi hidup sebagai manusia sepenuhnya. Ia bisa merasakan dinginnya air, harumnya bunga, dan hangatnya pelukan Doni yang setiap hari menyapanya dengan senyum. Gubuk reot Doni perlahan berubah. Orang-orang yang dulunya mencemooh kini mulai menghormati. Beberapa datang meminta maaf, bahkan menawarkan bantuan. Semua karena mereka menyaksikan sendiri keajaiban yang tidak bisa dijelaskan logika. Tapi, seperti yang sering terjadi, kebahagiaan sejati tidak pernah lama. Dan hari itu datang, saat pria berjubah gelap yang mengintai dari balik pohon itu muncul di depan rumah Doni. Namanya Kazuto. Dialah pencipta Yumi. "Sudah saatnya kamu kembali," ucap Kazuto dengan suara berat. "Kau bukan milik dunia ini, kau milikku, dan sekarang kau telah sempurna. Aku datang untuk mengambilmu kembali." Yumi berdiri melindungi Doni. "Tidak, aku bukan milik siapapun. Aku ingin hidup sebagai manusia bersama dia." Kazuto tersenyum sinis. "Kau pikir dunia akan menerima siapa dirimu? Mereka memujamu sekarang, tapi ketika mereka tahu kau bukan manusia, mereka akan membakarmu." Yumi menggenggam tangan Doni erat. "Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi." Kazuto mengangkat tongkat kecil dari dalam jubahnya. Tongkat itu tidak terlihat seperti senjata, tapi entah kenapa aura di sekitarnya berubah dingin. Seketika, langit menghitam, angin berputar seperti pusaran badai. Warga desa berlarian ketakutan, burung-burung beterbangan, ayam-ayam berkokok meski belum pagi. Doni mencoba berdiri di hadapan Kazuto. "Kau boleh bawa siapapun, tapi jangan Yumi." Namun, Kazuto hanya mengangkat tangannya, dan Doni terpental beberapa meter menghantam batang pohon. Ia tergeletak tak sadarkan diri. Yumi berteriak, "Aku mohon, jangan sakiti dia." Kazuto melangkah pelan, matanya penuh kegilaan. "Kalau kau tak ikut dengan sukarela, maka aku akan menghapus semua perasaan manusiamu dan membuatmu kembali seperti dulu. Boneka tak berjiwa." Yumi menangis, tubuhnya bergetar. Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi di langit. Cahaya keemasan muncul dari arah timur, menyilaukan Kazuto yang langsung mundur beberapa langkah. Dan dari balik cahaya itu, muncul sosok perempuan tua, berjubah putih berjalan perlahan menuju mereka. Wajahnya penuh kedamaian, tapi sorot matanya tajam. "Cukup Kazuto, kau telah melanggar batas antara ciptaan dan kebebasan. Aku adalah penjaga batas itu, dan gadis ini telah memilih jalannya." Kazuto terdiam, tubuhnya mulai bergetar. Sosok wanita berjubah putih itu melangkah ke tengah medan, berdiri di antara Kazuto dan Yumi. Angin perlahan mereda. Cahaya keemasan di langit kini menyinari wajah damainya. Kazuto menggeram. "Kaori, kau masih hidup rupanya." Suaranya rendah, tapi syarat kebencian. Wanita tua itu tersenyum tenang. "Ya, aku hidup, dan aku melihat semua kesalahanmu Kazuto. Dulu, kau menciptakan boneka untuk mengisi kesepian. Tapi, saat mereka mulai hidup, kau ingin mengendalikannya." Kazuto meludah ke tanah. "Dia milikku. Aku mengukir tubuhnya sendiri, menanamkan energi ke dalamnya. Tanpa aku, dia tidak akan ada." Kaori menggeleng pelan. "Dan tanpa cinta Doni, dia tak akan menjadi manusia." Yumi berdiri gemetar. Matanya berkaca-kaca. Siapa kalian sebenarnya?" Kaori menatap Yumi lembut. "Kami bukan manusia biasa, Yumi. Kami berasal dari kalangan penjaga antara dunia nyata dan dunia spiritual. Kazuto dulunya adalah penemu jenius, tapi ia melanggar aturan. Ia menciptakan kehidupan palsu demi ambisinya sendiri.
Yumi memeluk Doni yang masih terbaring lemah. Lalu, "Aku ini apa?" Kaori mendekat, menyentuh bahu Yumi. "Kamu awalnya hanya boneka, iya. Tapi hatimu tumbuh. Kau menangis, kau mencinta, dan kau memilih. Itu yang menjadikanmu manusia sejati. Bukan darah, bukan daging, tapi jiwa yang bebas." Kazuto menjerit marah. "Omong kosong semua ini. Aku akan hancurkan kalian. Aku akan ambil kembali ciptaanku dengan cara apapun." Ia mengangkat tongkat hitamnya tinggi-tinggi. Langit kembali bergetar. Guntur menyambar dari segala arah. Tanah di sekitar mereka merekah. Namun, sebelum serangan dilepaskan, Kaori membuka telapak tangan dan membentuk perisai cahaya besar yang membungkus Yumi dan Doni. Serangan Kazuto membentur perisai itu dan terpental balik, menghantam dirinya sendiri. Tubuh Kazuto terlempar jauh, lalu lenyap di balik kabut hitam yang membubung ke langit. Semua kembali tenang. Angin berhenti. Cahaya pagi mulai muncul dari ufuk timur. Kaori tersenyum. "Pilihanmu benar, Yumi. Tapi ingat, dunia tidak akan selalu menerima keanehan. Simpan rahasia ini baik-baik. Hiduplah seperti manusia. Cintai suamimu dan jaga jiwamu." Yumi mengangguk. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan lega. Ia menatap Doni yang mulai membuka matanya pelan. "Yumi, kamu masih di sini?" Yumi tersenyum sambil mengangguk. "Selamanya." Sejak pagi itu, hidup Doni dan Yumi berubah total. Setelah semua yang terjadi, Doni memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan memulung. Ia kini membuka warung kecil, hasil bantuan warga, dan sumbangan tak terduga dari seorang dermawan misterius yang diam-diam Kaori titipkan. Yumi pun mulai belajar banyak hal, memasak, menulis, bahkan membaca. Tapi, meski ia terlihat sempurna di luar, wajah cantik seperti boneka Jepang, kulit putih mulus, tubuh indah bak dewi, ada satu hal yang terus mengganjal. Ia tak memiliki masa lalu. Tidak ada akta lahir, tidak ada KTP, tidak ada keluarga. Dan itu menimbulkan kecurigaan. Suatu malam, ketukan keras menggema di pintu rumah mereka. "Duk, duk, duk. Buka pintu, ini dari kantor kelurahan." Doni terbangun bingung. Yumi menggigil. Dibukanya pintu dan 3 petugas masuk. "Mohon maaf Pak Doni, kami mendapat laporan soal keberadaan seorang wanita tanpa identitas resmi yang tinggal di wilayah ini. Kami harus membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan." Yumi menggenggam tangan Doni erat. "Jangan biarkan mereka bawa aku." Doni menghalangi mereka. "Istri saya tidak bersalah. Kami hidup normal. Dia tidak mengganggu siapapun." Salah satu petugas mengernyit. "Istri? Maaf Pak, tapi data kami tidak menemukan pernikahan Anda terdaftar. Anda bahkan belum pernah mengajukan permohonan nikah di kelurahan." Yumi tertunduk. Seketika itu juga, Kaori muncul di halaman. Entah dari mana. Tapi kali ini, ia mengenakan pakaian seperti ibu pejabat desa, lengkap dengan berkas. Ia menyerahkan map biru ke petugas. Ini surat-surat lengkapnya. Nama, Yumi Rahmalia. Asal, Tokyo. Pindah domisili via program adopsi warga binaan. Status, istri sah Doni, tercatat di surat nikah adat kampung ini. Petugas membaca cepat. Mereka mengangguk dan pergi. Doni menatap Kaori tak percaya. Kaori hanya tersenyum. "Aku hanya menutup celah hukum, tapi sisanya Yumi yang harus hadapi sendiri." Malam itu, Yumi duduk di teras, menatap bintang. "Doni, aku takut. Aku berbeda. Aku bukan manusia biasa." Doni memeluknya dari belakang. "Kamu berbeda, iya. Tapi kamu satu-satunya yang membuatku merasa dicintai." Yumi menangis, kali ini dengan damai. Dan di saat itu, bekas jahitan halus di punggungnya lenyap. Seolah tubuhnya kini benar-benar utuh, benar-benar manusia. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Warung Doni kini semakin ramai. Yumi memutuskan untuk berubah total. Bukan hanya dari penampilan yang makin memukau, tapi juga dari hati dan jiwa. Ia belajar membantu ibu-ibu sekitar, mengajar anak-anak kecil membaca, bahkan mengurus posyandu. Tapi hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bahkan seorang pria asing
turun dari mobil mewah. Ia terlihat berjas di luar, berdasi, wajah cantik, berambut perak, boneka Jepang. Ia menghampiri Doni mulus dan memperkenalkan diri Dewi dengan sopan. Satu hal, nama saya Hiroshi Takeda. Ia tak memilih. Saya datang dari Tokyo. Tidak ada untuk menjemput anak saya. Tidak ada KTP. Doni terdiam. Keluarga Yumi yang sedang menyapu halaman langsung pucat. Hiroshi melanjutkan, ketukan dia bukan anak kandungku. Rumah mereka. Dia ciptaan istriku yang sudah meninggal. Pintu. Istriku ilmuwan, kelurahan, gila teknologi, bangun bingung. Ia menciptakan Yumi bukan untuk dunia, bukannya pintu, tapi dan untuk dirinya sendiri. Ia memandangi Yumi dengan tatapan lembut namun berat. Keberadaan tapi saat aku melihatmu bahagia bersamanya, Doni, tinggal di wilayah. Aku sadar, istriku menciptakan Yumi dengan harapan ia bisa belajar mencintai dan dicintai. Bukan untuk dikurung dalam laboratorium. Doni menghalangi mereka, meneteskan air mata. Saya tidak bersalah. Aku bukan manusia seutuhnya, Doni. Dia tidak mengganggu. Kamu tetap mau bersamaku? Salah satu petugas. Doni menggenggam tangannya erat. Dari awal kamu bukan sekadar boneka. Kamu wanita yang membuatku ingin hidup lebih lama. Belum pernah kalau itu bukan manusia, kelurahan. Aku rela jadi makhluk aneh juga. Tunduk. Hiroshi tertawa kecil. Kaori muncul. Kalau begitu, anggap ini sebagai restu. Kali ini, ia memberikan sebuah koper kecil berisi dokumen dengan paspor dan tabungan atas nama Yumi. Ini lalu pergi lengkapnya tanpa menoleh ke belakang. Yumi, hari ini, Doni dan Yumi resmi menikah secara agama dan negara. Adopsi bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan pengakuan dunia. Di surat pernikahan mereka viral. Banyak yang tak percaya, banyak yang mencibir, tapi lebih banyak lagi yang terinspirasi. Kaori tak percaya karena Yumi bukan boneka, tapi simbol harapan bahwa di dunia ini Yumi yang dilihat aneh dan tidak sempurna pun pantas dicintai. Cinta sejati tak mengenal bentuk. Kadang cinta datang dari tempat yang tak masuk akal. Aku dari pembuangan, dari keraguan, dari misteri. Tapi ketika hati sudah bicara, kamu satu-satunya siapapun, buatku apapun asalnya. Bisa berarti segalanya dengan damai. Dan Doni, si pemulung, kini tak lagi dipandang rendah. Ia adalah lelaki yang pernah menemukan boneka di tumpukan sampah. Tapi yang ia peluk sekarang adalah cinta yang paling murni yang pernah ada.